Warganet pun salah fokus dengan kamar tidurnya yang sederhana dengan lemari plastik warna-warni layaknya kamar masyarakat biasa pada umumnya. Ia pun turut menyematkan caption perihal kesederhanaan. Di saat sejumlah selebriti dikenal selalu jor-joran untuk keluarga tercinta, namun ternyata ada pula yang justru disorot tajam karena dianggap sangat perhitungan. Mereka bahkan sampai mendapat tudingan suami pelit oleh warganet yang geram dengan sikapnya terhadap istri bahkan anak-anaknya. Berikut pemirsa silat RCTI, inilah kisah deretan suami yang mendapat berbagai tudingan sebagai sosok pelit oleh publik hingga menuai kehebohan setelah sudah resmi bercerai. Edward Akbar. Kisah pertama hadir dari aktor Edward Akbar yang kini tengah menjalani proses perceraiannya dengan Kimberly Ryder mendapat sorotan panas. Edward bahkan dituding sebagai sosok suami yang sangat perhitungan. Semua bermula dari kehidupan Kimberly selama 6 tahun menikah dengan Edward Akbar yang langsung jadi sorotan setelah proses cerai mereka terkuak. Ya, tidak seperti layaknya seorang artis, kehidupan Kimberly bersama suami dan anak-anaknya terbilang sederhana atau jauh dari berbagai fasilitas layaknya kehidupan seorang artis. Seperti mengurus anak sendiri, juga mengurus rumah tanpa ART. Dalam salah satu unggahannya, Edward pernah membagikan saat Kim dan kedua anak-anaknya tengah tertidur pulas. Warganet pun salah fokus dengan kamar tidurnya yang sederhana dengan lemari plastik warna-warni layaknya kamar masyarakat biasa pada umumnya. Ia pun turut menyematkan caption perihal kesederhanaan. Ajarkanlah kesederhanaan. Ajarkanlah seni dalam merawat, karena dalam saling merawat ada benih-benih cinta, kasih, ketulusan, dan kesabaran yang ditanamkan ikhlas. Tulis Edward. Tak sedikit yang menyebut kesederhanaan itu justru terkesan pelit, padahal semua demi keluarganya. Semua itu diawali dengan yang baik. Jadi, ayo yang baik aja. Iya sih. Sangat tidak disangka. Ya semuanya dijalani aja dengan sabar dan banyak bersyukur aja. Lima tahun berumah tangga, Kimberly Ryder disebut-sebut sudah mengalah dan ikut berkorban. Ia bahkan terlihat hidup begitu sederhana selama pernikahan. Kim pun rela melahirkan di bidan, bukan di rumah sakit kenamaan seperti selebriti lainnya. Kemudian, alih-alih menggelar 7 bulanan atau baby shower bertabur kemewahan, acara yang digelar Kim cukup sederhana digelar di rumah tanpa dekorasi apapun. Namun, perihal melahirkan di bidan, Kim memberikan klarifikasi bahwa hal itu adalah kesepakatan dirinya dengan Edward. Apalagi saat itu tengah dalam kondisi COVID, sehingga tidak ada kaitannya dengan konteks kesederhanaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu papahnya udah diambil dah sama adik dah. Ya, makasih Bu. Ya, sehat ya anaknya ya. Amin Bu. Ya. Keluarga di rumah Pak, sama anak saya Aisyah. Oh iya. Kan aku yang ngejalanin, aku yang ngerasain kan. Emang udah ditunjukin sama Allah tuh ini yang jalan yang harus aku ambil tuh yang ini. Yang juga tak kalah mengejutkan, di tengah proses perceraiannya, Edward Akbar dilaporkan oleh Kimberly Ryder atas dugaan penggelapan mobil. Namun, ia mengklaim mobil itu merupakan aset bersama. Bahkan hingga kini, Edward masih enggan memberikan mobil tersebut kepada Kimberly. Yang berimbas, buah hatinya terpaksa harus naik kendaraan umum untuk kegiatan sehari-hari. Disebut tega oleh warganet, Edward justru mengatakan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Ia juga sejak kecil sering naik sepeda ke sekolah.
Positifnya mengajarkan para buah hati untuk memiliki daya juang di masa depan. Dan di tengah berbagai permasalahan yang terjadi, warganet pun menuding bahwa Edward Akbar malah menyusahkan Kimberly Ryder setelah menikahinya. Bahkan dalam gugatan cerai, Kim hanya menggugat nafkah sebesar Rp5.000. Hal itu seolah jadi tamparan keras bagi Edward yang dirasa tidak mampu untuk bertanggung jawab lebih pada anak-anaknya. Namun terkait tudingan tersebut, Edward dengan tegas membantah dan mengatakan bahwa Kim sudah mengetahui kondisi kehidupannya bahkan sebelum mereka memutuskan menikah. Saya kesini juga naik sepeda, naik apa-apa kok buat daya juang anak-anak di masa depan. Sebenarnya sih supaya mereka juga ngerti gitu loh. Bajai itu apa, angkot itu apa, terus naik transportasi umum di Jakarta, di Indonesia itu seperti apa. Jadi bukan yang tipe anak-anak yang selalu keenakan dikasih mobil terus gitu loh. Jadi ada pelajarannya juga di situ. Karena ya menurut aku yang penting itu adalah cuman nafkah anaknya aja sih. Sebagai ya udah tanggung jawab sebagai bapak aja. Ari Wibowo. Ari Wibowo juga menjadi salah satu selebriti yang mendapat tudingan pelit dari banyak warganet. Hal itu lantaran ia sama sekali tidak memberikan harta gonogini sepeser pun kepada mantan istrinya Inge Anugrah. Selama drama proses perceraian berlangsung setahun yang lalu, terungkap adanya perjanjian pisah harta bahkan perincian keuangan yang menghebohkan dalam pernikahannya dengan Inge yang tak pernah diberikan uang bulanan. Ari bahkan menyinggung perihal mantan istrinya yang memilih tidak bekerja padahal memiliki pendidikan yang mentereng. Kini setelah bercerai, Inge pun harus berjuang dari nol. Namun dirinya mengaku tetap bersyukur karena kini dapat menjalankan banyak hal yang menjadi passionnya sejak dulu. Inge hanya diberi kartu kredit untuk belanja bulanan dengan limit tertentu, tidak pegang uang. Aku sih berasanya waktu itu gelagapan banget, bingung. Karena kan aku nggak punya uang, nggak punya tabungan gitu kan, nggak punya simpanan yang bisa aku. Makanya aku bilang aku mulai dari zero. The only thing yang aku bawa cuman mobil yang dari mama. Gitu. Jadi jangan dibilang, oh Ari pelit ya, bikin perjanjian pranikah, emang udah perhitungan. Ya enggak lah, orang yang kaya-kaya dia kok, bukan aku. Ngisi kesibukan selain itu aku juga coaching, tapi aku kalau coaching selalu one-on-one, private coaching. Selain itu paling baking-baking, terus ya sama anak-anak during weekend gitu. Jadi waktunya cepet aja, lewat-lewat terus seperti itu. Atalarik Syah. Kisah selanjutnya hadir dari Atalarik Syah yang bahkan sejak cerai pada tahun 2017 hingga kini masih berseteru dengan mantan istrinya Sania Marwa terkait hak asuh anak-anak mereka. Ya, bukan perhitungan soal materi, namun kasus Atalarik dan Sania Marwa lebih pada perebutan hak asuh anak. Meski pengadilan mengabulkan gugatan, namun nyatanya Sania bertahun-tahun kesulitan bertemu dengan para buah hati. Bahkan dalam unggahan terbarunya ia membagikan momen pilu saat membuka puluhan kado yang selama 7 tahun ini tak bisa diberikan. Ia pun memutuskan untuk membuka satu persatu kado tersebut dengan harapan anak-anaknya melihat bahwa selama ini ia tidak pernah lelah untuk berjuang. Kita tidak perlu menjadi orang tua untuk mengerti rasanya sedih dan sakit dipisahkan oleh orang yang kita sayang. Belum jadi orang tua, tapi pernah kan ngerasain sedih dan sakit dipisahkan oleh orang yang kita sayang? Gimana kalau anak sendiri gitu? Dia mau 100% juga. Oh, karena dia merasa menang pada saat pengadilan. Iya, jadi dia minta 100%. Bilang 100, bahasanya itu gak enak banget. 100% untuk pengacaranya kan datang dia minta 100%. Oh, nggak mau berbagi juga. Kan sekarang kalau kita bilang dari sisi hukum, lu harus kasih kan ya? Hukum tidak bicara demikian harus kasih.
Hak asuh. Iya, hak asuh. Kalau bahasa itu nggak demikian. Bahasanya gimana? Hak asuh anak di dia. Ya, tapi kan di dalamnya tetap harus ada keterlibatan kedua belah pihak orang tua, kan baiknya seperti itu. Kelimpahan anak yang lebih percaya kepada saya lah. Seburuk-buruknya saya mungkin di mata netizen, di mata anak-anak sendiri, tapi anak lebih prefer ke saya. Iya, pasti ada momen-momen kayak gitu, terutama kalau momen-momen tuh kayak mungkin hari-hari khusus. Entah itu ulang tahun aku, ulang tahun anak, atau mungkin hari raya Idul Fitri. Itu kan semua kan ngumpul sama keluarga nih gitu. Cuman kayak aduh aku nggak bisa nih sama anak aku gitu. Itu pasti ada rasa sedih juga, dan itu menjadi lumayan momen yang berat ya untuk dilalui setiap tahunnya. Tapi ya sudahlah, dijalani saja, berharap ada yang terbaik gitu. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Tsania Marwa, bahkan terakhir ia sampai membawa permasalahan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun di hatinya berkali-kali berontak, namun Tsania tetap tidak ingin memaksakan dengan cara yang keras mempertimbangkan kondisi buah hatinya. Padahal, meskipun mau, ia bisa melakukan eksekusi ulang karena memegang hak atas hak asuh. Saat ini, Tsania hanya bisa bertemu anak-anaknya di sekolah saat jam istirahat, itu pun hanya dalam waktu sangat singkat. Eksekusi gagal 2021 April, di situ aku secara mental drop banget. Drop apa? Drop banget. Dan aku di situ menjadi titik balik aku, akhirnya aku bilang, oke, secara ikhtiar manusia, saya sudah mentok. Gak ada, Mbak, di blok, Mbak. Nggak bisa komunikasi sama sekali. Jadi kayak misalkan sekarang nih anak-anak lagi liburan kan, liburan 1 bulan, ya udah 1 bulan aku blast, nggak tahu apa-apa. Aku mencoba untuk menyampaikan rasa kasih sayang aku aja, kayak aku ungkapin kalau aku sayang sama anak-anakku, aku kangen, terus mungkin anak-anakku mau apa.